Shalom saudaraku, marilah kita memulai renungan hari ini dengan memuji Tuhan dari nomor 765 ayat 1. Nang pemucat akadolo, nang umutal berobiani, nang tagamon olong pucat, asirohani jauh baik. Nang pemagosogot langit, nang pemagodoh tanoi, nang tagamon olong ubah, nanidok ni datanai. Oh, doa sini rohana, roh di saleleng-leleng nang pepadan ada mion tung nasumor nido ido hata ni jauh Tuhan si asiho. Oh, doa sini rohana, roh di saleleng-leleng nang pepadan ada mion tung nasumor nido ido hata ni jauh Tuhan si asiho. Oh, doi saudoi. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada Yeremia pasal 14 ayat 21. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun manusia yang bisa lari dari hadapan Tuhan. Kalau dari hadapan manusia yang lain, kita, Anda, saudara bisa menghindar. Tetapi dari Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang bisa lari, yang bisa menghindar dari Tuhan. Nabi Tuhan, Nabi Yeremia menyampaikan isi hati Tuhan, di mana Tuhan sudah dalam keadaan marah karena melihat apa yang diperbuat oleh bangsa itu, apa yang diperbuat oleh pemimpin, apa yang diperbuat mereka sebagai umat Tuhan. Mereka lebih menyenangi kehidupan dosa daripada melakukan kehendak Tuhan. Dalam Yeremia pasal 14 ini, Tuhan sudah menyampaikan bahwa bangsa Israel akan diganjar dengan 3 hukuman. Yang pertama, hukuman perang. Mereka akan diperangi, mengalami kekalahan oleh bangsa-bangsa asing. Yang kedua, mereka akan mengalami kelaparan. Yang ketiga, mereka akan mengalami penyakit sampar. Ini adalah sebuah gambaran kesusahan yang amat sangat kompleks dalam kehidupan mereka. Namun, kita perlu ketahui, hal itu merupakan akibat atau konsekuensi pemberontakan dan pelanggaran mereka, ketidaktaatan mereka kepada kehendak Tuhan. Bayangkan, Tuhan sungguh marah kepada bangsa itu akibat pemberontakannya. Sampai Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia,
Yeremia, jangan lagi engkau berdoa untuk bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yeremia sebagai bagian dari bangsa Israel sudah merasakan kesusahan demi kesusahan yang dia alami di dalam kehidupannya bersama bangsa itu. Khususnya di dalam firman Tuhan hari ini. Tadi dikatakan, janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu. Janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Firman Tuhan ini menggambarkan kerinduan Nabi Yeremia yang merindukan kebaikan Tuhan baginya dan bagi bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkinkah kehidupan kita seperti Nabi Yeremia yang saat ini merindukan kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita sama-sama merindukan kebaikan Tuhan, ada dua hal penting yang harus kita ingat dan lakukan. Yang pertama, kita harus bertobat. Yang kedua, kita harus berkomitmen untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Adalah mustahil bagi kita merindukan dan menerima kebaikan Tuhan apabila kita tidak di dalam pertobatan. Demikian juga kita hari ini, bila mana kita sedang membujuk hati Tuhan agar Dia memberikan kebaikan Tuhan kepada kita. Jangan lupa, marilah hidup di dalam pertobatan. Marilah kita berkomitmen untuk setia hidup di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa dosa akan menambah kesusahan bagi orang yang melakukannya. Kami ingin hidup di dalam pertobatan yang Engkau kehendaki dan komitmen hidup di dalam kehendak-Mu. Tolonglah kami agar kami tidak dapat dikalahkan dan digoda oleh si jahat. Biarlah kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.